Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya. Hari ini pertemuan ke-6 kita di bab atletik, bab ketiga. Saya Bu Nia Witasari sebagai pengampu penjaskes kelas 11 semester 1. Langsung saja saya akan memandu pelajaran daring kita. Untuk peta konsep bab 3 dengan judul atletik, di sini nanti kita akan mempelajari jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari dulu jalan cepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atletik adalah cabang olahraga terutama yang dilakukan di luar dan memerlukan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan. Sejarah atletik Indonesia bermula pada saat pemerintah Hindia Belanda di tahun 1930 memasukkan olahraga atletik sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah-sekolah. Saat itu belum banyak masyarakat mengenal olahraga atletik. Pada tahap awalnya, atletik Indonesia hanya dikenal di lingkungan pendidikan saja. Seiring berjalannya waktu, olahraga atletik makin digemari oleh masyarakat Indonesia. Di Pulau Jawa, perkembangan olahraga atletik ditandai dengan berdirinya bermacam organisasi atletik seperti IAC di Jakarta dan ABA di Surabaya. Dalam waktu yang tidak lama, Indonesia berhasil menunjukkan prestasinya dalam bidang atletik di dunia internasional. Karena prestasi Indonesia di bidang atletik yang semakin bagus, maka pada tanggal 3 September 1950 di Semarang dibentuklah sebuah organisasi yang menaungi bidang olahraga atletik yang bernama Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang disingkat PASI. Eksistensi organisasi ini terbukti dengan berhasilnya diadakan perlombaan atletik pertama di bawah koordinasi PASI pada tahun yang sama. Jalan cepat. Jalan cepat merupakan salah satu olahraga atletik yang mirip dengan olahraga lari. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Pada saat lari, ada saat di mana telapak kaki melayang dan tidak menginjak tanah. Namun, pada saat jalan cepat, antara telapak kaki dan tanah selalu saling bersentuhan. Jalan cepat atau biasa disebut dengan istilah race walking merupakan sebuah gerakan maju di mana kaki akan melangkah dengan hubungan yang tidak terputus dengan tanah. Biasanya perlombaan jalan cepat akan menempuh jarak kurang lebih 3.000 meter atau bahkan sampai 10.000 meter. Penggunaan teknik yang tepat merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jalan cepat, baik untuk mengikuti kompetisi atau hanya sekedar olahraga supaya bugar. Penggunaan teknik yang tepat dapat memberikan keuntungan berupa meminimalisir terjadinya cedera, memaksimalkan latihan, serta mencegah terjadinya diskualifikasi dalam kompetisi. Teknik jalan cepat. A. Sikap tubuh. Ketika jalan cepat, sikap tubuh harus menghadap lurus dan agak maju ke depan. Penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan tahu kapan harus menggerakkan badan ke depan dan ke belakang dengan sinkron. Pertahankan tubuh agar tetap tegak ketika mengayunkan kaki ke depan. B. Posisi kepala. Ketika kaki diayunkan dan bergerak maju, pertahankan posisi kepala agar tetap stabil dan tidak mengganggu gerak. Umumnya, atlet jalan cepat akan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri secara harmonis untuk menjaga keseimbangan. Namun perlu diperhatikan agar gerakan tersebut juga tidak mempengaruhi kecepatan kaki ketika melangkah.
C. Langkah kaki. Ketika melangkah ke depan, kaki mengambil langkah yang tepat dan pas, tidak terlalu jauh dari garis khayal badan atlet. Kemudian pada saat menyentuh tanah, tumit adalah bagian kaki yang pertama kali mendarat. Gerakan kaki ketika melangkah harus selalu teratur. D. Lengan dan pundak. Ketika melangkah, lengan kanan dan kiri secara bergantian diayunkan dengan rileks ke depan dan ke belakang dengan siku membentuk sudut 90 derajat. Terus pertahankan sikap ini agar tubuh tetap seimbang. Yang kedua, keterampilan gerak jalan cepat. Dalam olahraga jalan cepat ada beberapa fase yang perlu kamu ketahui. Berikut beberapa fase yang akan Ibu jelaskan. A. Tumpuan dua kaki. Gerakan tumpuan dua kaki pada jalan cepat terjadi sangat singkat, yaitu pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat itu pula terjadi dorongan dan tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau melawan antara bahu dan pinggul. B. Tarikan. Gerakan tarikan merupakan gerakan lanjutan dari fase sebelumnya. Pada tahap ini, setelah kaki depan menyentuh tanah, segera kaki belakang ditarik ke depan untuk melanjutkan langkah-langkah jalan cepat. Bagian tumit menyentuh tanah terlebih dahulu. C. Relaksasi. Relaksasi merupakan fase tengah, yaitu tahap antara tahap awal ketika melangkahkan kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki belakang. Pada tahap ini, pinggang berada pada posisi yang sama dengan bahu, sedangkan lengan vertikal dan paralel di samping badan. D. Fase dorongan. Fase dorongan dilakukan setelah fase-fase sebelumnya selesai dilakukan. Tahap dorongan ini adalah mempercepat laju jalan kaki dengan dorongan tenaga penuh untuk mendapatkan rentang waktu yang sesingkat-singkatnya ketika melakukan langkah-langkah kaki. Namun, langkah kaki jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang, serta jagalah keseimbangan tubuh. Ketiga, aktivitas latihan jalan cepat. Untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam melakukan olahraga jalan cepat, kamu harus banyak berlatih. Salah satu bentuk latihan untuk menunjang kemampuan kamu dalam olahraga jalan cepat adalah dengan jalan pada lintasan lurus. Cara melakukan jalan cepat pada lintasan lurus sebagai berikut. A. Berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus tersebut. B. Menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. C. Berkonsentrasi pada gerak sebelah kaki dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain. Kemudian perhatikan kedua kaki. D. Seperti langkah kaki pada C, tetapi berkonsentrasi pada kaki pendorong. E. Lakukan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi berulang kali. Pertama dengan satu kaki, kemudian dengan kedua belah kaki. F. Dengan langkah kaki terkontrol, lakukan langkah-langkah percepatan dan perubahan irama jalan pada saat jarak-jarak yang pendek. Dan yang terakhir, G. Amati dan rasakan koordinasi gerakan kaki kamu dan analisislah pola yang sesuai untuk kamu lakukan. Sampai di sini dulu pembahasan materi di pertemuan kita kali ini.
Saya Bunia, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.